Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Para ikhwah, para santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan juga nikmat diberikan kemudahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Baik, santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita kembali untuk bertatap muka di kelas kita, kelas jarak jauh, dirasah an bu'ud, belajar secara online. Pada pertemuan yang lalu, di pertemuan yang pertama, Ustadz sempat membahas, atau kita pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengertian ilmu tajwid secara bahasa dan secara istilah. Pada pertemuan yang lalu kita ada 3 poin yang kita pelajari atau yang kita bahas. Sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, Ustadz rangkum lagi pertemuan kita yang lalu. Ilmu tajwid secara bahasa diambil dari kata jawwada yujawwidu, atau maknanya adalah at-tahsin, memperbaiki, memperindah, atau memperbagus. Kemudian secara istilah adalah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari makhrajnya secara benar dan juga memberikan hak-hak dari sifat-sifat huruf-huruf hijaiyah tersebut. Itu secara istilah. Kemudian kita juga kemarin membahas adalah faidah atau buah yang bisa kita dapati ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Pada pertemuan yang lalu Ustadz sempat sebutkan ada 3 poin utama ketika kita mempelajari ilmu tajwid, yang mana poin yang pertama adalah menjaga lisan kita dari kesalahan di dalam melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah agar kita terlatih, terbiasa untuk bertadabbur di dalam membaca Al-Quran. Dan ini adalah tujuan utamanya Al-Quran itu diturunkan, yaitu untuk dipelajari dan ditadabbur. Dan salah satu wasilah atau media agar kita bisa bertadabbur terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, tentunya bacaan itu dibaca dengan kaidah-kaidah tajwid, dan juga bacaan tersebut dibaca dengan bacaan yang benar. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang fushah di dalam bahasa Arab. Dan tentunya seseorang yang telah terbiasa membaca Al-Quran, seseorang yang telah terbiasa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka orang tersebut ketika dia berdialog
berbicara berbahasa Arab, menggunakan berbahasa Arab di dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih khusus di dalam pesantren, maka tentunya akan terbantu, akan terbiasa orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang fasih, dikarenakan dia sudah terbiasa melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan pas makhraj-makhrajnya, kemudian pas di dalam sifat-sifat hurufnya, dan juga orang tersebut tentunya ketika dia mengucapkan maka tentunya akan tampak bahwasannya orang tersebut benar-benar telah menguasai atau orang tersebut memang benar dia memiliki kemampuan di dalam ilmu tajwid. Kemudian yang terakhir adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Para ulama membagi menjadi dua bagian. Mempelajari ilmu tajwid dari sisi teori atau dari sisi mengenal kaidah-kaidah tajwid secara teori, maka para ulama menyebutkan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka kaum muslimin yang lain tidak wajib ataupun dia tidak berdosa, ya, karena sudah ada sebagian yang telah mempelajarinya. Kemudian mengamalkannya atau membaca Al-Quran secara amaliyah atau secara praktek sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka hukumnya wajib, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Para ulama menyebutkan tartil di sini adalah yaitu memberikan hak-haknya, huruf-hurufnya, makhrajnya, sifat-sifatnya, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana ketika itu beliau membacakan Al-Quran terhadap seseorang, yang mana orang tersebut ketika membaca Al-Quran di hadapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka beliau menegur orang tersebut karena kata beliau tidak seperti ini bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Lantas orang tersebut bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu bagaimana wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada engkau? Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mencontohkan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Beliau mencontohkan di dalam ayat surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Beliau memberikan hak-hak yang ada di situ, yaitu sifat-sifat hurufnya, kemudian panjang pendek yang ada di ayat tersebut beliau praktekkan dan beliau contohkan. Kemudian beliau mengatakan, hakadza, seperti inilah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Kemudian kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwasannya wajib bagi seorang yang hendak ingin membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua sudah pegang bukunya? Ada yang belum menerima bukunya? Ada semua ya? Ya, baik. Hadir semua, Ustaz? Kurang 3. Baik. Dibuka pada halaman yang kedua. Pada halaman yang kedua, bab al-muqaddimah atau pendahuluan. Ya. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang ada di kelas 7B, matan Tuhfatul Atfal adalah salah satu disiplin di dalam ilmu tajwid. Ya, matan Tuhfatul Atfal adalah salah satu disiplin di dalam ilmu tajwid yang mana terdiri dari kurang lebih 61 bait. Ya.
Ya, kurang lebih 61 bait yang mana matan Tuhfatul Atfal ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, yang mana dikarang oleh beliau di dalam atau dalam berbentuk bait-bait syair. Ya, dalam berbentuk syair. Ya, dalam berbentuk syair yang tujuannya adalah mudah ya diingat dan juga mudah dihafal bagi para pemula yang ingin memperdalam ilmu tajwid. Ya. Bagi para pemula, bagi para ya orang-orang yang memang ingin mempelajari ilmu tajwid dari dasar. Ya, bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid dari dasar, maka sangat dianjurkan dia memulai matan Tuhfatul Atfal. Ya, jadi sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan bagi para penuntut ilmu yang ingin memperdalam ilmu tajwid, maka hendaklah dia memulai atau mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Ya. Tuhfah, ya, tuhfah artinya itu adalah hadiah. Tuhfah artinya hadiah. Silakan ditulis, tuhfah artinya hadiah. Tuhfah artinya hadiah atau kado. Ya. Tuhfah artinya hadiah atau kado. Ya. Tuhfah artinya hadiah atau kado. Ya. Baik. Sudah ya? Sudah semua? Khalas? Kemudian al-atfal adalah bentuk jamak dari tiflun. Ya. Al-atfal adalah bentuk jamak dari tiflun. Ya. Antum bisa keyboard Arab nggak di situ? Bisa ngetik keyboard Arab nggak? Bisa ngetik Arab nggak di situ? Di itu aja. Ada keyboard itu nggak? Keyboard eksternal yang antum tampilkan tuh yang satu-satu. Kalau ini nggak apa-apa. Baik. Tuhfah artinya adalah nah gitu aja. Satu-satu untuk ngetik kayak gitu nggak apa. Atfal aja, kalau tuhfah tadi sudah kan. Ya. Nggak mau kan? Nah itu keklik tuh. Abid kayak nyanyi dia. Baik. Dia udah nggak usah kalau nggak bisa. Ya. Ya udah. Hah? Ya, klik aja. Ya. Baik. Ya. Tadi tuhfah artinya adalah hadiah, al-atfal anak-anak. Ya. Ya. Al-atfal artinya anak-anak. Ya. Jadi maksud beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menamakan kitab ini
Tuhfatul Atfal karena beliau ingin memberikan kado yang terindah, ya, kado yang terindah bagi anak-anak, ya, atau bagi para pemula, ya. Maka tidak heran di sebagian TK atau sebagian pendidikan anak usia dini biasa mereka disuruh menghafal Tuhfatul Atfal, ya. Dan di negeri-negeri Arab atau Timur Tengah juga biasa anak-anak usia TK atau SD awal-awal mereka menghafal matan Tuhfatul Atfal. Dan juga di sebagian negeri kita Indonesia sudah mulai sebagian sekolah-sekolah anak-anak usia TK atau anak-anak yang SD mereka disuruh atau diajarkan atau disuruh menghafal matan Tuhfatul Atfal, ya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin memberikan kado terindah, hadiah spesial yang beliau berikan matan Tuhfatul Atfal, ya, dengan tujuan ya memang untuk bagi pemula, ya. Bagi seorang anak-anak yang memang dia ingin memperdalam membaca Al-Quran atau ingin mengenal bacaan Al-Quran yang benar, yang baik, maka sangat direkomendasikan mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Baik, kita mulai pada bait yang pertama. Silakan dibuka pada halaman yang kedua, pada bait yang pertama, ya. Ya, di matan Tuhfatul Atfal ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai baitnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Beliau memulai baitnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau santri-santri cek di awal, di bagian awal buku, ya. Ya, bagian awal di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah salah satu kebiasaan atau juga mencontoh dari Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh surah-surah yang ada di Al-Quran kecuali surah At-Taubah diawali dengan Bismillah. Jadi beliau juga memulai karya beliau yang berjudul dengan matan Tuhfatul Atfal ini, beliau memulai dengan Bismillah. Adalah salah satu bentuk contoh yang ada di Al-Quran, atau beliau mencontoh Al-Quran. Dan juga beliau mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau adik-adik belajar sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mengirim surat kepada para raja-raja yang surat itu berkaitan mengajak raja tersebut kepada ajaran Islam, selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian juga dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditulislah Bismillah. Dan juga ini adalah contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita memulai langkah-langkah yang baik, seperti kita ingin keluar dari rumah, kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, kita selalu menyebut nama Allah. Bahkan ketika kita masuk masjid, kita juga baca Bismillahi. Ketika kita ingin tidur, kita juga menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita hendak berbuang hajat pun, doa masuk ke kamar mandi pun kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya adalah keberkahan yang kita harapkan, atau keberkahan yang maksud di Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau tulis di dalam matan ini, beliau menulis dengan Bismillah, adalah beliau mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau lit tabarruk, ya, mengharap berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulai di bait yang pertama, ya, Ustadz bacakan.
yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya. Artinya, berkatalah, ya, artinya yaqulu, berkatalah orang yang senantiasa mengharapkan, roji mengharapkan, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat al-ghafur, yang maha pengampun. Ya. Dauman artinya senantiasa. Ya. Dauman artinya senantiasa. Siapa itu? Yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian santri-santri bisa melihat di penjelasan atau syarah yang ada di bawahnya berkenaan dengan nama lengkap beliau. Ya, siapa sih nama dari Syekh Sulaiman ini? Nama beliau di bawah situ ada Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri, yang masyhur, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Afandi. Ya, Al-Afandi. Beliau ya, lahir di kota Tanta, ya, salah satu kota atau salah satu provinsi yang ada di negara Mesir sekarang. Ya, beliau lahir di kota Tanta, ya, atau di dalam bahasa Arabnya kota Tonto. Ya. Pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Ya. Jadi yang perlu dihafal adalah nama beliau, nama binnya, kemudian nama ya, nama julukan beliau atau lebih dikenal dengan Al-Afandi, kemudian juga beliau lahir di kota mana dan tahun kelahirannya beliau. Ya. Jadi yang perlu dihafal adalah nama beliau Fulan bin Fulan bin Fulan, kemudian Al-Jamzur. Ya. Kemudian Al-Jamzuri, di bawahnya itu ada Jamzur, adalah penisbatan kepada kota Jamzur. Ya. Kota Jamzur, sebuah kota tempat ayahnya. Ya. Jadi sebuah kota ayahnya Syekh Sulaiman. Ya, kota Jamzur, beliau menisbatkan diri beliau kepada Al-Jamzuri adalah karena beliau mengambil atau beliau menisbatkan kepada kota tempat ayahnya, ya, atau tempat ayahnya beliau. Jadi beliau lahir mungkin di Tonto, dilahirkan di kota Tonto, kemudian beliau menisbatkan diri beliau kepada suatu kota, yaitu kota Al-Jamzur, yaitu tempat menetapnya ayahnya beliau. Ya. Yaitu Jamzur adalah salah satu daerah yang ada di provinsi Minufia, yang jauh atau jaraknya beberapa mil dari kota Tanto. Ya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, mengapa beliau menisbatkan diri beliau kepada daerah Al-Jamzur? Karena daerah itu adalah tempat
menetapnya ayah handa beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kota ini adalah jaraknya beberapa mil dari kota kelahirannya beliau, yaitu kota Tantong. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzur, Al-Jamzur adalah nama kota tempat menetap atau kota domisilihnya ayahanda beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian ada pelajaran yang menarik dari perkataan beliau, yaitu yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman, ya. Yang mana beliau selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua sekarang ini kalau tidak berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi ini adalah bentuk bahwasannya manusia tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, maka itu semua berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga beliau mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-insanu kullu bani Adam khata'. Karena setiap anak Adam atau bani Adam itu tidak lepas dari perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pelajaran yang menarik dari bait yang pertama ini. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz ulangi baitnya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Ya. Ini adalah salah satu keindahan bait-bait syair yang dikarang oleh beliau rahimahullahu taala, yang mana kalau adik-adik perhatikan sajak baitnya, pada bait yang pertama diakhiri dengan huruf ra yang berharokat kasroh, ya, rahmatil ghafuri, kemudian dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Ya, ini adalah keindahan bahasa syair yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan pada bait yang kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ustaz ulangi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Sekali lagi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kemudian beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala memulai bait beliau yang kedua dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak kita berikan sanjungan ataupun pujian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak kita berikan sanjungan ataupun pujian. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah Rabb
semesta alam, Rabb kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak kita puji dan kita berikan sanjungan dan kita agungkan kekuasaannya. Baik. Ya. Segala puji bagi Allah, kemudian juga beliau lantas tak lupa bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Musalliyan artinya bersolawat ala atas Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan beserta keluarganya, wa man tala dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu generasi-generasi, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti ajaran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Jadi beliau memuji Allah di bait yang kedua, lantas juga beliau bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan beserta para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bait yang ketiga, wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Ya. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Ya, diperhatikan bait yang ketiga yang Ustaz baca, karena nanti akan Ustaz Ustaz coba dari santri-santri membaca baitnya untuk pertemuan sekarang. Ya, pertemuan yang akan datang menghafal. Ya, dihafalkan bait yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini di pertemuan yang akan datang. Baik. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Ya. Dan nazom ini atau syair ilmiah ini, ya, syair ilmiah ini ditujukan untuk orang-orang yang lil muridi, orang-orang yang menginginkan pengetahuan fin nuni tentang hukum nun dan tanwin dan mat. Ya. Jadi ada pada bait yang ketiga ini ada 3 pokok bahasan yang sangat penting. Ada 3 pokok bahasan yang sangat penting bagi pemula atau bagi orang-orang yang menginginkan pengetahuan di dalam bidang ilmu tajwid. Bagi pemula, bagi para junior, ya. Bagi para junior atau bagi orang yang level 1, ya. Bagi para yang ingin memperdalam, bagi orang yang ingin mengenal lebih dalam, bagi orang yang ingin mengenal di dalam ilmu tajwid. Kata beliau pada bait yang ketiga ini, beliau ingin menerangkan bahwasannya secara umum isi kandungan yang ada di dalam matan ini adalah seputar 3 hukum ini secara umum, ya, secara umum. Jadi kalau nanti ditanya oleh Ustadz, sebutkan 3 poin utama
di dalam matan Tuhfatul Atfal. Maka adik-adik bisa menyebutkan 3 poin ini, yaitu tentang nun, tanwin, dan mat. Adik-adik menjawab bisa langsung dengan matannya. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi, misalnya. Menjawabnya langsung dengan teks Arabnya, yaitu sesuai dengan hafal matan atau sesuai dengan matan yang adik-adik hafal. Ya. Maka ada 3 poin utama atau 3 poin pokok atau inti di dalam matan Tuhfatul Atfal ini bagi orang-orang yang menginginkan pengetahuan di dalam ilmu tajwid, yaitu dari 61 bait kurang lebih. Di dalam bait ini atau di dalam matan ini, pembahasan utamanya tentang hukum nun, nun sukun dan tanwin, dan juga yang berkaitan dengannya. Maksudnya yang berkaitan dengannya idghamnya, baik idgham mimi, kemudian yang lain-lainnya yang berkaitan dengannya, dan juga mat, pembagian mat yang ada akan beliau sebutkan di dalam matan ini. Di pelajaran-pelajaran terakhir nanti ada pembagian mat, mulai dari mat tabi'i yang adik-adik kenal sampai ke mat lazim, kilmi, baik yang musaqqal ataupun mukhaffaf, baik yang harfi, musaqqal ataupun mukhaffaf. Jadi Ustaz ulangi, apabila ada pertanyaan, sebutkan 3 poin utama yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, maka adik-adik bisa menjawab dengan jawaban yang ada pada matan ketiga, yaitu fin nuni wat tanwini wal mududi, yaitu 3 poin utama yang ingin beliau sebutkan di dalam matan ini. Bisa dimengerti penjelasan Ustadz atau terlalu kecepatan, atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan pada matan yang keempat dan kelima? Paham semua? Angkat tangan yang paham. Yang nggak paham, yang belum paham? Paham semua? Alexis, yang belum paham di apanya? Bait keberapa yang belum paham? Yang kedua apa yang ketiga? Apa yang pertama? Hah? Halaman berapa? Halaman kedua. Halaman kedua. Sudah ketemu? Hah? Iya, pendahuluan. Benar. Baik, ada lagi? Jadi antum share di YouTube kah? Share di YouTube kah? Oh ya, nanti biar dia suruh nonton lagi aja. Tapi ana selalu akan sebelum mulai di pelajaran akan ana flashback lagi. Jadi biar mulai. Baik. Sudah ketemu ya? Dibuka di halaman kedua pada penjelasan Ustadz yang bait ketiga, atau Ustadz ulangi ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Berkatalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari yang maha pengampun, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Akhi Alexis, di halaman kedua itu
ada di bagian bawah ada tulisan syarah. Ya, di syarah itu di situ menjelaskan biografi atau biodata singkat dari pengarang matan Tuhfatul Atfal, yaitu nama beliau Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri, yang masyhur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Afandi. Ya. Beliau lahir di kota Tonto pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Kemudian di bait yang kedua, setelah beliau memulai bait yang pertama yaitu mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah ketemu Alexis? Ya, baik. Kemudian bait yang ketiga, wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menerangkan kepada kita tentang 3 poin utama yang ada di dalam pembahasan matan Tuhfatul Atfal ini. Ya. Beliau ingin menyebutkan kepada kita atau menerangkan kepada kita ada 3 poin utama, 3 poin inti yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal ini, yaitu berkaitan tentang hukum nun sukun dan tanwin dan mat. Ya, mat itu maksudnya panjang pendek. Ya, hukum mat yang mana nanti akan beliau jelaskan di bagian-bagian akhir dari matan Tuhfatul Atfal. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari Ustadz, siapa nama pengarang atau nama lengkap dari matan Tuhfatul Atfal, maka Ananda Alexis bisa menyebutkan atau menyebutkan nama beliau secara lengkap yang ada di buku, yaitu Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri beserta nama tahun kelahiran beliau dan bulan kelahiran beliau atau kota beliau lahir di mana. Kemudian apabila ada pertanyaan dari Ustadz, sebutkan 3 poin utama yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal atau di dalam kitab ini yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Apa sih sebenarnya poin utamanya? Maka adik Alexis, Ananda Alexis bisa menyebutkan 3 poinnya, yaitu baik dalam bentuk Arabnya fin nuni wat tanwini wal mududi, atau dalam artinya, yaitu dalam bentuk artinya, yaitu berkaitan tentang hukum nun dan tanwin dan mat. Ya. Sampai sini ada yang masih belum paham? Coba diklik Ustaz. Yang bagian lain mungkin. Ada yang masih belum paham? Paham semua? Angkat tangan yang paham? Angkat tangan yang paham? Yang belum paham? Akila mana ini gambarnya nggak ada? Muhammad Abi, Akila? Ya. Ya, taib. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas musyarakahnya, atas partisipasinya, atas aktifnya di dalam kegiatan belajar. Ya. Baik, Ustaz lanjutkan pada bait yang keempat, silakan disimak pada halaman yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dzil kamali. Sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dzil kamali. Sekali lagi, sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dzil kamali. Sekali lagi, sammaituhu bituhfatil atfali
an syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Kata beliau rahimahullahu taala, aku namakan ya, sama itu aku namakan ya. Maka ada istilah tasmiyah ya, pemberian nama ya. Samaituhu ya, tasmiyah diambil dari kata sama yusammi, memberikan nama ya. Samaituhu, aku menamakan ia kitab ini dengan Tuhfatul Atfal. Yang tadi Ustadz sudah sebutkan, apa sih artinya tuhfah? Ya, tuhfah artinya hadiah atau kado. Al-atfal, anak-anak. Ya. Kemudian beliau tentunya memperoleh ilmu ini melalui wasilah guru beliau, yaitu beliau menyebutkan an syaikhina almi dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Ya. Baik, di situ ada syarah yang menyebutkan guru beliau, yaitu di bagian bawah nomor 2, guru beliau adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanisi Al-Mihi, penisbatan kepada kotanya yang bernama Al-Mih, yang bertetangga dengan kota Seben El-Qom di provinsi Al-Minufiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 1139 Hijriah. Ya, ini Syekh Nuruddin, guru dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Di kota tersebut beliau membaca Al-Quran dan menyempurnakan ta'lim, pendidikannya di Al-Azhar. Kemudian beliau rihlah, berpergian safar menuntut ilmu ke kota Tontoh dan menetap di sana. Sejak memutuskan untuk menetap di kota Tontoh, beliau menyibukkan diri dengan mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dan ilmu qiraat. Beliau berkhidmat demi agama sedemikian rupa sampai Allah mewafatkan beliau. Syekh Nuruddin Ali rahimahullah wafat atau meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 bulan Rabiul Awal tahun 1204 Hijriah. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait yang keempat ada poin yang bisa kita ambil, bahwasannya yang pertama adalah menuntut ilmu itu harus kepada seorang guru. Ya, di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu beliau memberitahukan bahwasannya beliau ini belajar ilmu agama, belajar ilmu tajwid, ilmu Al-Quran kepada guru beliau, yaitu yang bernama Syekh Nuruddin bin Ali Al-Mihi. Ya, jadi pada bait yang keempat adalah perlunya belajar kepada guru. Ya, perlunya, terlebih kita mempelajari ilmu agama. Kita saja ketika sakit kita akan mencari dokter yang benar-benar spesialis, dokter yang terbaik, agar melalui perantara dokter tersebut kita bisa sembuh. Ya, tentunya melalui Allah yang memberikan kesembuhan, tapi melalui perantara dokter tersebut. Maka tentunya ketika kita ingin mempelajari ilmu agama, maka kita pun harus mencari guru, ya, agar kita juga dibebaskan dari virus kebodohan. Ya, jadi butuhnya kita mencari guru yang tentunya guru itu adalah yang mumpuni di dalam ilmu tersebut, dan tentunya guru tersebut yang mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berguru, ya, mencari guru di dalam menuntut ilmu. Kemudian poin yang kedua dari bait ini adalah memuliakan guru kita. Ya,
Poin yang kedua adalah memuliakan guru. Ya. Salah satu keberkahan kita di dalam memperoleh ilmu agama adalah dengan kita memuliakan guru dan menghormati guru kita. Kita hargai mereka, kita hormati mereka, kita berikan penghormatan yang semestinya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau memuji gurunya dengan akhir bait yaitu dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Ya, jadi seorang penuntut ilmu agar ilmunya berkah, maka perlunya dia menghormati guru dan mendoakan gurunya. Ya. Jadi pada bait yang keempat ini, ya, alhamdulillah ditulis tuh sama admin tuh, semua yang ringkasan yang Ustadz sampaikan. Ya, jadi bait yang keempat ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, perlunya kita berguru di dalam menuntut ilmu agama. Ya, nggak bisa kita belajar otodidak, ya, perlunya guru. Kemudian yang kedua adalah kita menghormati guru, ya, mendoakannya, kemudian menyanjungnya, ya, karena kalau tanpa guru kita, ya, perantara dari guru kita, ya kita mungkin tidak bisa apa-apa, ya. Misalnya membaca, ada guru yang mengajarkan kita cara membaca. Kemudian apalagi kalau guru tersebut orang tua kita langsung, ya, subhanallah, maka tentunya harus lebih kita hormati lagi, lebih kita doakan lagi. Ya, harusnya kita doakannya lebih lagi, ya. Kemudian bait yang terakhir, arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Sekali lagi, arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menutup bait yang kelima di dalam pendahuluan dengan arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Aku berharap akan manfaatnya untuk para penuntut ilmu. Ya, jadi beliau berharap, berdoa kepada Allah agar karya beliau ini bermanfaat bagi para tulab, bagi para penuntut ilmu. Kemudian juga beliau berharap karya beliau ini mendapatkan ganjaran dan penerimaannya dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi akhlak seorang murid yaitu dengan memuliakan guru, dengan menyanjungnya, memujinya dengan pujian yang terbaik, memberikan pujian yang terbaik terhadap gurunya. Ya. Jadi ya, mohon maaf ya, sekarang sebagian ya malah siswa-siswa itu membuli guru. Ya. Adalah seperti itu. Ya, maka kita yang belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, yang kita dididik tiap hari mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka harus kita tunjukkan karakter yang mulia yang kita miliki sebagai penuntut ilmu, ya, yaitu dengan memuliakan guru kita, dengan memberikan panggilan yang terbaik, ya. Kita hormati, ya. Kita hormati dengan penghormatan yang selayaknya, ya. Maka yang bait yang kelima sekarang akhlak seorang guru, yaitu dengan mendoakan kebaikan kepada para muridnya, ya. Jadi kalau tadi seorang murid menghormati guru,
itu sudah menjadi hal yang keharusan. Maka pada bait yang kelima, seorang guru mendoakan kebaikan kepada murid-muridnya. Dan ini sesuai dengan panutan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepakihan di dalam ilmu agama terhadap sahabat Abdullah bin Abbas. Kepada Abdullah bin Abbas, isi doanya, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya yaitu ilmu takwil, ilmu tafsir. Maka dari situ sahabat Abdullah bin Abbas menjadi seorang ahli atau pakar di dalam ilmu tafsir, yaitu tidak lain adalah berkat doa yang mulia yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu kunci keberhasilan di dalam menuntut ilmu adalah tidak lepas dari yang pertama adalah kita harus memuliakan guru kita, dan juga seorang guru juga harus mendoakan kebaikan terhadap muridnya. Itu Farid Rizki tidur kayaknya. Muhammad Farid Rizki Afandi. Ya, jadi ada nanti adik-adik akan ada kalanya suatu saat nanti akan menjadi seorang guru, maka sudah seharusnya juga mendoakan murid-muridnya. Ya. Kalau sekarang, maka hak yang harus adik-adik tunaikan adalah dengan memuliakan guru, ya, menghormati mereka, dan juga memberikan panggilan yang mulia terhadap mereka, ya, dengan memanggil panggilan yang layak. Maka ini juga nasihat bagi kami pribadi juga untuk senantiasa mendoakan kebaikan terhadap murid, ya, kepada para penuntut ilmu, walaupun mungkin murid tersebut melakukan kesalahan. Misalnya di dalam membaca Al-Quran, ketika setoran adik-adik mungkin ada salah, ya, maka seorang guru harus bersabar, tidak serta-merta langsung memarahinya, tapi mendoakannya. Ya, sebagian para masyayikh yang dulu ketika kami belajar, ya, beliau selalu mendoakan ketika mendapati muridnya salah, tidak serta-merta mengatakan atau memberikan panggilan-panggilan yang tidak layak, tapi malah mendoakan, semoga Allah senantiasa memperbaiki lisanmu, semoga Allah senantiasa memperbaikimu. Selalu para masyayikh mengatakan ahsanallahu ilaik, semoga Allah memperbaiki urusanmu, memperbaiki segala urusanmu. Ini adalah doa yang bisa kita pakai atau bisa kita terapkan ketika kita menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Baik, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, di pertemuan yang akan datang dihafalkan baitnya. Ada berapa bait itu? Ada 5 bait. Ada 5 bait. Satu hari antum menghafalkan 1 bait. Nanti di hari Rabu sudah siap. Ya, nanti bagi yang mungkin tadi ada terganggu sinyal atau mungkin kurang paham, bisa dilihat di YouTube pesantren. Biasa langsung diupload oleh admin kita, ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.